the Bee Zone, pastinya hanya di Listen to the Bee. Apa kabar semuanya Bee Friends? Sehat ya? Sehat dong, sehat dan tentunya tetap terus bersemangat menjalani hari-hari. Kali ini apa sih yang akan kita bahas di Listen to the Bee? Pastinya selalu yang kita bahas adalah informasi-informasi yang ternyata setelah disimak dan didengarkan, Bee Friends akan berkata, ternyata gitu ya. Oke, kali ini di hadapan saya sudah ada dua bapak-bapak keren ini ya, abang-abangku yang luar biasa. Saya menyapa dulu ya. Halo, Kombes Pol Wawan Kurniawan SH, SIK MSI. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Kompetensi Satuan Pengamanan dan Polisi Khusus Ditbin Potmas Korbinmas Bahar Kampolri. Bang Wawan, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Aduh, semangat juga beliau kayaknya ya. Kemudian juga ada Kombes Pol Dr. Andes Guntur Vartio Gafar MSI. Beliau adalah Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Polri. Bang Guntur, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat kita semua. Saya kayak lagi ngobrol sama ini ya, kayak pemain bola dari Qatar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, trennya lagi Qatar. Oke, kali ini kita akan ngobrol soal Satpam. Tapi yang kita bahas bukan lebih ke tugas dan tanggung jawabnya saja ya. Itu sedikit boleh lah. Tapi ada hal yang penting yang harus diketahui oleh semua teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan Listen to the Bee. Baik itu satpamnya sendiri maupun orang-orang masyarakat umum dan juga para pengguna jasa dari satpam. Karena yang akan kita bahas adalah uji kompetensi satpam. Ini penting sekali Bang Wawan ya. Sebelum kita ke arah sana, ada yang ingin saya tanyakan. Apa sih sebenarnya peran penting dari Satpam terhadap Polri, Bang Wawan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan pasal 3 ayat 1 poin C khususnya, bahwa pengemban fungsi kepolisian dilaksanakan oleh Polri dan dibantu poin C-nya yaitu Satuan Pengamanan Swakarsa atau pengamanan Swakarsa lainnya. Nah, siapa itu? Satpam. Nah, kenapa Satpam membantu tugas polisi? Ini sesuai tertuang dalam pasal 1 Ketentuan Umum Perpol nomor 4 2020 tentang Pam Swakarsa, bahwa Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian non justisial yang dibentuk perekrutannya melalui BUJP atau pengguna Satpam. Untuk melakukan apa? Pengamanan, untuk menyelenggarakan keamanan di lingkungan kerjanya. Maka di sini Satpam adalah suatu profesi, bukan sebagai buruh atau apa. Ya, di sini profesi. Jadi polisi sangat terbantu dengan adanya Satpam, karena kita tahu sendiri tidak mungkin menjangkau seluruh pelosok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga Satpam ini menjadi ujung tombak juga dari tugas pokok Polri ya. Menjadi bagian juga di sana. Tadi sempat disebut BUJP. Apa ini BUJP ini? Ya, BUJP itu adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan. Oh. Nah, tadi dalam pengertian Satpam tadi ya, dibentuk perekrutannya melalui BUJP. Jadi suatu wadah untuk memberikan pelatihan ya, bekerjasama dengan subdit kami, ya, kemudian dengan subdit Kamsa, yang nanti sertifikasinya kita bekerjasama dengan LSP, Lemdiklat Polri, itu. Oke, berarti si BUJP ini, Badan Usaha Jasa Pengamanan ini, hanya ada di tahap perekrutan dan pendidikan atau pembentukan, seperti itu ya? Ya, pelatihan itu ada 6 ya. Jadi Badan Usaha Jasa Pengamanan itu ada 6, izin Diklat, kemudian izin penyaluran tenaga kerja Satpam, kemudian Satwa, pengamanan barang berharga, ya, uang, kemudian konsultasi pengamanan dan alat-alat keamanan itu di bidangnya Subdit Kamsa. Kalau yang membidangi tentang perizinan BUJP tersebut. Oke, jadi kalau seorang satpam nih, dia masuk sebagai satpam itu pertama kali adalah lewat BUJP, ya. Bener ya? Pelatihannya itu melalui BUJP dan melalui Subdit Kamsa. Subdit Kamsa. Itu pelatihannya, diklatnya. Namun tidak cukup sampai di situ, karena ternyata setelah menjadi satpam,
Bapak Satpam ini juga harus memenuhi standar kompetensi-kompetensi yang kedepannya akan sangat dibutuhkan. Iya. Ya udah, saya mau ke Bang Guntur nih sekarang nih setelah dari Bang Wawan. Berarti lembaga sertifikasi profesi Polri ini juga concern ke peningkatan atau uji kompetensinya si Satpam ini ya. Ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan, LSP Polri ini baru berdiri di tahun 2010. Oke. Sebelumnya Polri tidak punya LSP. Oke. Menuju clean dan good government-nya, pemerintah mengamanahkan pada Undang-Undang Nomor 13 di 2003 tentang tenaga kerja bahwa kepegawaian di seluruh pemerintahan ini harus berstandar. Nah, berdirilah Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. BNSP ini menjadi leading sektor pada semua LSP yang harus berdiri di masing-masing kementerian dan lembaga. Oke. Lahirlah kita di 2010 karena tren di saat itu semua guru honorer menjadi guru permanen. Akhirnya Polri mengantisipasinya dengan meletakkan LSP Polri atau profesi Polri di Lemdiklat. Nah, kita start dari 2 skema. Skema itu adalah satu fungsi atau keahlian yang wajib diuji, yaitu pendidik dan pengasuh. Berjalannya waktu 2019 itu dikualifikasikan dengan pihak pertama namanya pihak ke-1. Pihak kedua pada kualifikasi LSP itu baru boleh kita uji kompetensi jejaring. Jejaring Polri itu 3. Satu, satuan pengamanan yang baru tadi dijelaskan Mas Wawan, Bang Wawan. Yang kedua, polisi khusus yang ada di kereta api dan kehutanan. Yang ketiga, PPNS ada di semua kementerian dan lembaga. Nah, 3 profesi bernuansa membantu Polri ini dalam rangka penyidikan dan penegakan hukumnya diuji kompetensi oleh LSP Polri. Maka LSP Polri berkualifikasi pihak kedua. Gitu, Mbak. Jadi sebenarnya yang dilakukan ini juga termasuk sebagai satu upaya untuk Satpam ini punya bisa dibilang level up gitu loh. Level up nih anaknya ngomongnya untuk skill Satpam sendiri gitu ya. Sejauh ini memang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan perusahaan atau mungkin instansi atau kementerian yang membutuhkan Satpam itu apakah menerapkan standar khusus gitu? Misalnya Satpam yang ingin direkrut atau yang dibutuhkan itu harus memenuhi standar A, B, C, D atau cukup ya udah yang penting bisa jaga malam misalnya gitu. Gimana tuh Bang Wawan dulu deh? Baik. Jadi dikatakan Satpam itu berarti beliau atau mereka itu sudah mengikuti diklat, mempunyai KTA dan mempunyai ijazah. Nah, kemudian dia sudah dapat bekerja, melamar pekerjaan ke perusahaan, organisasi dan lain sebagainya. Nah, tidak cukup di situ saja. Untuk meningkatkan kemampuannya, perlunya ada sertifikasi. Karena ada jenjangnya okupasinya, Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama. Garda apa Gada? Gada. Ya. Gada Pratama, itu tingkat pertama tuh ya? Tingkat pertama. Gada Madya dan Gada Utama. Ya. Jadi pada saat jadi Satpam pertama kali, jreng, itu jadinya Gada Pratama. Oke. Ya, itu sebagai pelaksana. Nah, kemudian akan menaikkan jenjangnya, ingin berkarir ke Gada Madya. Tentunya ada syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, kemudian mau ke Utama juga ada syarat-syaratnya. Ya, misalnya dari Gada Pratama, apa saja sih yang diujikan untuk sertifikasinya dulu? Kan tadi sudah diklat Gada Pratama. Kemudian mau sertifikasi, apa yang diujikan? Nah, itu ada 7 unit kompetensi. 7 unit kompetensi yang akan diujikan. Itu dari Pratama ke Madya tuh? Bukan, itu dari sertifikasi Pratama. Tadi kan sudah diklat. Kemudian ingin memiliki sertifikasi, itu ada 7 unit kompetensi yang akan diujikan. Apa aja tuh? Yang pertama, menyiapkan persiapan pelaksanaan tugas. Kemudian melaksanakan pengaturan, melaksanakan penjagaan, melaksanakan pengawalan, melaksanakan patroli, kemudian melaksanakan pengamanan di TKP. Dan yang ke-7 menangani barang berbahaya dan barang terlarang. Itu Gada Pratama. Jadi apa saja materi yang diujikan dalam sertifikasi 7 unit kompetensi itulah yang akan diujikan. Nah, kemudian kalau akan meningkatkan karirnya ke Gada Madya, syaratnya tentunya kalau syarat umum kan
tidak terlibat narkoba, ya mempunyai ijazah SMA. Syarat khususnya apa? Sudah memiliki sertifikasi garda pertama yang tadi yang telah diujikan. Itu tiketnya ya? Ya, jadi tidak asal saja menaikkan karirnya, asal ikut pelatihan menaik enggak. Tapi berjenjang. Berjenjang. Begitupun dari garda madya ke garda utama. Lebih susah lagi? Apa lebih banyak banget ada Ya, tambahan? sama, semuanya 7 requirements? unit kompetensi, 7 yang diujikan. Ya, kami lanjutkan. Nah, ketika tadi akan mengikuti garda madya, syaratnya sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan di jenjang pelaksana sudah 2 tahun. Oke. Nah, itu disertai dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja. Baru ikut diklat madya. Diklatnya dulu. Setelah punya ijazah garda madya. Kemudian 2 tahun lagi bekerja sebagai supervisor. Dia sertifikasi. Ya, sertifikasi supaya mempunyai kompetensi di bidang garda madya. Kepala regu kalau di lapangannya itu kepala regu satpam. Kemudian ingin meningkatkan lagi ke garda utama. Syaratnya sama. Sudah 2 tahun tugas sebagai garda madya atau supervisor, kemudian dia diklat dulu garda utama. Setelah garda utama diklat, sertifikasi lagi. Syaratnya 2 tahun sudah menjadi garda madya atau menjadi manajer. Nah, dan ada dilampiri surat keterangan dari Satuan Kerja bahwa dia betul sudah 2 tahun atau menduduki jabatan manajer. Minimal 2 tahun itu ya. Ya, gitu. Nah, Bang Guntur, ini kalau ada anggota Satpam yang ingin mendapatkan sertifikasi seperti ini caranya bagaimana nih? Ujuk-ujuk nyari informasi, apakah ada penyampaian informasi resmi berkala ke BUJP? Ya, kami ini lembaga sertifikasi profesi Polri ini bertemu kepada jejaring 3 tadi harus melalui pembina fungsinya. Kepada atas Satpam itu pembina fungsinya adalah Binmas. PPNS Polri itu penjurunya atau leading sektornya di Barreskrim. Kehutanan ini juga masih di Binmas tadi. Jadi kami bisa bertemu setelah dimediasi oleh beliau selaku pembina fungsi atas ketiga jejaring tadi. Jadi tidak bisa direct kepada kami untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensinya. Atas syarat-syaratnya beliau, kami sudah menerima matang, ketemulah para person dan koordinator daripada BUJP-nya, deal pada materi dan waktunya, maka kita melaksanakan bersama. Kita tidak tampil sendiri kepada mereka BUJP atau perusahaan pengguna daripada satuan tersebut untuk melaksanakan uji kompetensi. Jadi perusahaan itu mengajukan gitu ya Bang Wawan ya? Dapat minta kami, gitu atau gimana? Dapat kami informasikan, misalnya ada BUJP akan melakukan sertifikasi. Bagaimana sih caranya, teknisnya? Nah, yang pertama dari BUJP tersebut sudah memastikan peserta yang akan ikut sertifikasi itu berapa jumlahnya, disertai dengan NIK. Ada minimum nggak tuh? Ya, 24 satu kelas. Oh, oke. Ya, karena kita kan terkait dengan jumlah asesor dan waktu dan lain sebagainya. Ya. Setelah membuat surat itu ditujukan kepada siapa? KLSP. Ya. Tembusan Korbimas. Nah, setelah diterima surat itu, maka dari LSP akan menyurat ke Korbimas bahwa akan ada permohonan sertifikasi tanggal sekian, jumlah sekian. Biasanya berapa hari tuh, Bang? Ya, tergantung dari pemohonnya. Oke. Pemohonnya kadang ada sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Nah, kemudian dari LSP menentukan waktunya tanggal sekian. Kemudian asesornya siapa saja, koordinasi dengan kami. Ya. Nah, kita menghubungi atau kami menghubungi siapa asesor yang tanggal segitu siap. Available. Ya, siap. Dan masih mempunyai kompetensi, artinya tidak habis masa berlakunya sebagai asesor. Ya. Kan harus betul-betul valid datanya. Kita sudah mencantumkan nama-nama tersebut, kita ajukan pimpinan, kemudian kita memberikan lagi kepada KLSP. Ini sudah siap. Gimana nih? Nah, sudah siap. Setelah itu baru menyiapkan segala sesuatunya, administrasinya. Begitu, Mbak. Berarti LSP ini bagian ketok palu ya?
Jedet, sah gitu ya. Penguji Penguji juga. Diproses uji oleh badan atau orang-orang yang profesional dengan skema dan standar yang ditentukan oleh pembina fungsi, pelaksanaan oleh asesornya. Jika memang dia memenuhi syarat, kita nyatakan lulus dan akan dapat sertifikat yang berlisensi dari BNSP. Dan ini berstandar internasional ya? Ya, kami di Asia Pasifik. Contoh kemarin teman-teman kita yang di Brimob itu, waktu dia berangkat ke Minuska di PBB, waktu dia punya kualifikasi sniper, kualifikasi ahli bom, diuji oleh PBB, ditunjukkan sertifikat, mereka confirm. Maksudnya mengakui, oh iya, ini sertifikat yang di license oleh BNSP dengan logo Garuda Mas ini berkualifikasi Asia Pasifik, langsung diberangkatkan, nggak diuji lagi. Wah keren, ini penting berarti ya. Bang Guntur, ini kan tadi sempat ada pertanyaan dalam hati saya. Berarti tim penguji ini datang ke BUJP atau BUJP ngirim sekian orang untuk diuji di sini? BUJP mengkompulir dulu calon-calonnya, satuan pamam itu, berkoordinasi dengan Bimas, baru kami ketemu dengan mereka dan melakukan janji atas kegiatan tersebut. Jadi tidak bisa direct begitu, karena memang harus bersama, karena ini pembina fungsinya lah yang bertanggung jawab atas klarifikasi atas satuan pengamanan tersebut. Kemudian untuk pembentukan asesor tadi kayaknya asesornya juga nggak sembarangan nih, harus dicek dulu masih berlaku nggak nih surat apanya sih, surat katakanlah sertifikat sebagai asesornya tuh masih berlaku nggak, itu juga benar-benar nggak boleh sembarangan, benar-benar terfilter dengan baik. Untuk pembentukan asesor sendiri ini prosesnya panjang nggak Bang Guntur? Ya, kita tetap bekerja sama dengan Bimas. Bimas punya personil Polri yang memang mengasuh atau menguasai tentang keilmuan Satpam. Yang kedua, dari para BUJP itu, para pengurus daripada mereka itu juga memungkinkan untuk menjadi asesor. Nah, setelah dilakukan peningkatan kemampuan nama kita, itu pendidikan latihan dari mereka pada klaster daripada gadanya, Pratama, Madya atau Utama. Nah, maka habis itu baru kita lakukan uji. Nah, maka akhirnya mereka berkualifikasi asesor atau penguji. Bagaimana jaminan yang diberikan LSP nih untuk kompetensi materi ujiannya ini kira-kira betul-betul bisa merepresentasikan kompetensi Satpam nggak nih materi-materi yang diujikan? Harus. Jadi gini, kalau boleh saya ilustrasikan, LSP ini seperti penghulu. Nah, dia sifatnya legalisator atau administrator saja. Pembina fungsi mengumpulkan orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang expert di bidangnya, menyusun standar. Standar ini kumpulan regulasi yang akan berlaku pada kegiatan keahlian dia. Terus kumpul namanya skema. Nah, setelah skema itu kumpulan daripada profil daripada mereka. Saya mau apain sih mereka ini gitu ya. Nah, gitu. Selesai baru dilatih asesor. Nah, asesor inilah menyusun atas mau kita apain di level Gada Pratama, mau kita apain di level Madya juga di Utama. Nah, diuji. Jadi asesor dari antar mereka yang dibentuk oleh Bimas dan akhirnya menguji para asesi yang untuk mendapatkan sertifikat. Nah, jadi kalau mau dibilang jaminan ya pasti dong, karena kita sudah mengumpulkan kumpulan aturan, kumpulan kualifikasi, yang kedua asesor pengujinya, gitu. Yang berikutnya kami sudah punya namanya SOP pembekuan. Pembekuan. Jadi sertifikat itu bisa dibekukan. Nah, sertifikat itu bisa kita bekukan. Asesor yang mal admin maupun mal praktek dalam keprofesionalan dirinya, atau kita lihat ternyata dia, mohon maaf, melakukan tindak pidana asesornya ataupun si Satpam pemilik kompetensi teknis pada Gada apa Pratama, Madya atau Utama, ternyata ada kegiatan yang salah gitu kan, kita confirm kepada Bimas, kita confirm kepada wilayah, kita bekukan. Yang dibekukan? Sertifikatnya. Sertifikat asesor atau sertifikat yang asesi? Apa yang dia miliki. Kalau dia asesor ternyata melakukan kegiatan yang mal, admin atau praktek, kita bekukan. Nah, tapi bekukan ini nggak permanen cabut. Ada masa mereka mengkonfirmasi. Nah, itu sifat administrasi di internal dia. Kalau dia Polri di nama sidang disiplin atau di internal kami, kalau satuan pengamanan, nah mereka lihat bagaimana perusahaan itu hasil klarifikasi kepadanya. Kalau dia bilang oh ternyata benar, kita cabut. Oh ternyata tidak Pak, kita melakukan peringatan gini, benar ya, kami sudah terima surat dari dia, kita cairkan kembali. Beku, bukan cabut ya. Jadi kalau cerita air itu dibekukan dulu. Kalau memang ternyata dia benar, kita cabut.
Kalau tidak kita carikan kembali dengan masa sertifikat hanya berdurasi 3 tahun. Sertifikat hanya berdurasi 3 tahun, jadi harus diperpanjang. Iyalah. Oh, dan untuk perpanjangannya ada ujian-ujian lagi nggak? Asesor diuji, kalau untuk kompetensi teknis sebatas diajukan, kita minta surat pengantar dari penggunanya, usernya, dan usernya. Jika dia baik, kita ajukan, kita perpanjang 3 tahun lagi. Itu pun termasuk ke sertifikat yang didapatkan oleh si satpam ini ya? Harus ada perpanjangan juga? Semuanya? Kan kita sertifikat itu diberikan kepada dua kualifikasi, asesor dan personel pemilik kompetensi teknis. Asesor itu penguji, Ya, selain dia punya kompetensi teknis pada bidangnya, dia menjadi penguji. Nah, kalau non asesor, nah itu hanya sebatas kompetensi teknisnya. Kalau satpam kan hanya 3, Pratama, Madya, dan Utama. Berarti benar-benar dijagain semua nih Bang Wawan ya. Iya, Yang nguji dijaga, kompetensinya juga sebagai penguji, yang diuji pun harus terus terkontrol gitu loh, terupdate. Jangan sampai lepas. Oke, kalau tadi kita ngobrol soal ini, LSP berarti sangat penting untuk mengupgrade seorang satpam nih. Iya. Selama ini orang kan kadang beranggapan satpam cuma sekedar jaga malam misalnya gitu. Kalau masyarakat umum kan berpikir seperti itu. Bahkan ada seperti ini nih Bang, mohon izin. Katakanlah seorang ibu nih ya, punya anak gadis, dilamar satpam. Dia mikir 2 kali, kalau dia ngelamar polisi langsung diterima nih. Padahal sementara mereka nggak tahu betapa bergengsinya profesi satpam ini lewat apa yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya Bang ya. Saya nambahkan. Boleh sedikit kita flashback ke belakang ya. Sebelum bom Bali 1, di Bali tahun 96, saya lupa saya. Itu satpam itu nggak direken kan? Nggak direken. Ya. Begitu ada bom Bali, satpam itu tumbuh seperti jamur. Sekarang kita masuk mall, kita masuk hotel, nggak ada satpam, nggak ada anjing di depan, nggak barikade nggak lengkap, ekspatriat nggak masuk. Yes, betul. Jadi ternyata, triggernya ada bom Bali, baru satpam itu genjar. Oke, berjalannya waktu ternyata satpam keren. Sekarang begitu sekarang ada standarisasi, meningkat dia keprofesiannya, terakui, dapat pengakuan. Ya. Kalau boleh guyon-guyon, sekarang sudah ada pedang pora satpam. Pedang pora satpam. Loh, iya. Jadi untuk weddingnya satpamnya ada pedang poranya. Sudah, kita sering kan ada di video itu nge-share itu, kita pikir ini polisi gitu kan ya, tentara atau apa. Polisi Pamong Praja pun punya pedang pora. Wah, jadi dia sudah bangga dengan profesinya. Kita melengkapi keprofesionalan dia dengan manajemen modern menamakan diri profesional itu atas 3 ya, mungkin daripada aspek finance-nya, aspek ke kualifikasi dirinya, dan juga ke IT-annya. Pada person ini di breakdown lagi namanya kompetensi. Apa sih itu kompetensi? Kompetensi itu kemampuan atau kebutuhan yang ada pada dirinya untuk melakukan suatu keahlian. Ya. Sertifikat ini kemarin saya ngobrol dengan orang-orang teman-teman di BNSP. Sekarang ini mohon maaf nih, stylist, chef, barista, bartender, mohon maaf, pemandu lagunya sudah ada sekarang sertifikatnya. Dan kemarin waktu gitu dia ya? COVID, dia unjuk rasa kepada kita pemerintah, terutama Dinas Kesehatan, karena melarang jam malam sampai dengan jam 12. Guyon-guyon nih ya. Ternyata kalau makin malam kan tipnya makin gede gitu ya. Nah, jadi ternyata pemandu lagu dia protes, kenapa harus dilarang? Kita buat aja sekat gitu kan. Karena profesi dia sudah menguji-uji atau nggak dilindungi oleh perlindungan konsumen atas keprofesionalan ini berjalan. Jadi keren sekarang, apalagi satpam gitu ya. Maksudnya satpam ini akan menjadi lebih qualified dengan adanya kompetensi dan tentunya menaikkan dia pada upah minimum regional. Makasih loh Bang Guntur infonya. Saya kayaknya habis ini langsung nyari pendaftaran menjadi asesor pemandu lagu nih. Saya punya banyak literaturnya. Oh, ya. Oke, kurikulumnya nanti tolong dikasih bocoran ya, biar saya datang-datang ke sana tuh udah ada konten gitu. Bayar dulu. Ngomong-ngomong kurikulum nih Bang Wawan, perkembangan pembuatan kurikulum atau materi uji bagi kompetensi polisi khusus nih gimana nih atau si satpam ini loh? Ya, penyusunan kurikulum ada di Subdit Bin Anef Polsus. Ya, dari Pak Kasubditnya Pak Indra. Nah, setelah adanya kurikulum Hanjar, kemudian dari kami akan menyusun materi uji kompetensi. Ya, materi uji kompetensi terhadap Polsus. Ya. Kemudian ada sertifikasinya juga. Nah, ini kami sedang berkoordinasi dengan Subdit Bin Anef Polsus untuk langkah ke depannya. Jadi karena Subdit kami menangani kompetensi Satpam dan Polsus,
maka adanya koordinasi dan kerjasama dengan subdit lain, kemudian dengan LSP. Jadi sementara ini belum ada pelaksanaan sertifikasi dari Polsus. Kalau untuk Bang Guntur nih, perkembangan pembentukan asesor bagi uji kompetensi polisi khusus, apakah ada kabar-kabar terbaru nih? Alhamdulillah barusan tadi di Lemdiklat kita sedang besok tuh akan sidang Wandiklat. Nah, Pak Kalem akan membuat MURI. Ya. Pada satu aspek yang menjadi prestasi pada kami hanya Lataskom, latihan asesor kompetensi, gitu ya. Jadi maksudnya di tahun ini LSP membuat melahirkan asesor ini tertinggi dibanding 12 tahun terakhir. Jadi maksud saya kalau semuanya dikatakan bagaimana sih prestasi atau produk daripada asesor ini, alhamdulillah terbaik di tahun 2022 ini. Wow. Juga pada jejaring tadi ya. Jadi kita selama ini baru 2 ya. Satu pertama asesornya satuan pengamanan, yang kedua asesor pada auditor SMP. Nah, nanti Mas Wawan akan juga membuat pada 2 yang lain ya. Yang satu tadi Polsusnya yang belum. Kalau yang PPNS kami sudah bermitra dengan Barreskrim, akan juga membuat perdana baik mau skemanya maupun di produknya. Nah, Bang Guntur, ini kan berarti yang namanya sertifikasi kompetensi bagi anggota Polri maupun Satpam ini kan sangat penting berarti kan untuk karir lebih utamanya ya. Apa upaya yang dilakukan untuk mengampanyekan pentingnya hal ini gitu? Ya. Saya pertama berusaha wajib menghadiri pada pelaksanaan uji, terutama di event pembukaannya. Gitu ya. Saya disitulah saat saya campaign, sertifikasi ini sudah sangat kebutuhan mutlak di zaman menuju ke Pak Presiden nyatakan Indonesia maju ya, menuju clean dan good government-nya kita. Kita lihat event-event besar kemarin G20, udah tuh si motorbike di Lombok gitu, wah. Itu semua orang-orang masuk di situ semua berkualifikasi sertifikat gitu ya. Kemarin ada cerita lagi di Bali, satu raja Saudi waktu mau berangkat mau memilih hotel di Bali, dia mencari sertifikat lagi. Nah, jadi memang mana hotel yang punya sertifikat safety dan security, keamanan dan keselamatannya. Nah, begitu dia punya maka dia pilih. Sementara beliau kan datang dengan kontingennya batalion bukan kompi lagi, banyak dan semua membuang-buang uang. Nah, jadi sertifikat ini kemutlakan, keniscayaan yang ada pada diri kita dan semua level, semua keahlian, semua profesi. Gitu. Jadi memang Polri pun terus membangun. 2010 kita lahir hanya 2 skema, sekarang skema kita 120. 120 skema dalam 12 tahun berarti hampir 60 kali lipat. Jumlah skema itu jumlah keragaman keahlian yang dimiliki oleh Polri untuk dilakukan uji kompetensi. 120 ragam keahlian. Ya. Wah, ini keren banget nih. Kalau saat tadi sertifikasi uji kompetensi ini bermanfaat untuk Bapak Satpamnya sendiri untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian yang dimiliki ya, Bang Wawan ya. Lantas pastinya ada manfaat juga untuk BUJP-nya, untuk pengguna jasa Satpam sendiri ya kan? Iya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kan setiap tadi ya Pratama Madya Utama kan mempunyai kompetensi yang berbeda. Ya. Nah, salah satu manfaat untuk pribadi ya, untuk pribadi saja, dia akan menambah kepercayaan diri. Dia mempunyai kesiapan apabila dibutuhkan oleh perusahaan mana saja, karena dia sudah memiliki kompetensi garda utama sebagai manajer, dia sudah siap. Nah, kemudian manfaat bagi pengguna, dia akan merasa terjamin keamanannya, keamanan fisik gedungnya mungkin ya, datanya, kegiatan sehari-harinya. Karena apa? Karena Satpam yang dia rekrut sudah pelatihan, sudah sertifikasi dan sudah memiliki kemampuan, dibandingkan dengan tidak latihan, dikasih seragam Satpam, dia tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, nanti akan merugikan bagi penggunanya. Bagaimana untuk Korbima sendiri? Ya, sebagai pembina fungsi, kita tidak berhenti di situ membina. Ketika sudah diklat, ketika sudah sertifikasi, kemudian sudah bekerja di perusahaan-perusahaan,
kita tetap melakukan pembinaan ya di seluruh Indonesia melalui Subdit Satpam Polsus di Polda-Polda. Ya, bekerja sama dengan BUJP. Kita melakukan pembinaan supaya apa? Ketika sudah mempunyai sertifikasi kompetensi di lapangan itu kan situasional. Ya, jadi kalau kita sudah mengingatkan, membina, paling tidak mengurangi hal-hal yang melanggar, bahkan melakukan tindak pidana, itu kita cegah betul dan kita terus melakukan pembinaan terhadap Satpam. Oke, terakhir Bang Wawan, Bang Guntur, untuk bapak-bapak Satpam nih, kita kasih imbauan yuk untuk melakukan sertifikasi atau uji kompetensi. Dari Bang Wawan dulu deh. Ya, upaya dari kami tentunya kita sudah memberikan surat telegram kepada Polda agar menyampaikan kepada BUJP ketika akan mengajukan permohonan sertifikasi, terlebih dulu harus mengirimkan data pesertanya dulu, memastikan jumlah pesertanya disertai dengan NIK-nya. Ini menghindari supaya ketika jadwal yang ditentukan oleh LSP ini ditentukan, nah, supaya tidak ada pembatalan atau pengunduran waktu, karena LSP ini sangat banyak jadwal kegiatannya. Jadi kita memanage mungkin permohonan dari BUJP ini waktunya sudah ditentukan oleh LSP dan itu betul-betul harus sudah fix, ya, segala sesuatunya sudah siap, baik pesertanya, tempatnya, dan kelengkapan administrasinya. Demikian. Oke, Bang Guntur silakan. Rekan-rekan BeFriend seluruh Indonesia, sampaikan kepada seluruh Satpam, baik unsur pelaksana maupun pengurus. Jangan tepuk dadamu ngaku profesional tentang Satpam kalau belum pernah diuji atau disertifikasi. Cakep kali. Itu dong, jangan ngaku saya profesional pada Satpam, udah pernah diuji? Punya sertifikat ada belum? Sertifikatnya nggak? No. Kamu tidak profesional. Baru Satpam abal-abal, KW. Jadi supaya lebih komplit lagi sebagai seorang Satpam, ingat penuhi sertifikasi yang sudah kita bicarakan tadi ya. Ini berlaku untuk BeFriend semuanya. Barangkali punya teman Satpam ya kan, punya keluarga atau saudara, mulai saat ini tanyakan, udah disertifikasi belum? Kalau belum, sampaikan ke BUJP-nya ya. Sampaikan ke BUJP-nya untuk langsung ke Pak Wawan. Bang Wawan ini. Baru ketemu saya. Baru ketemu Bang Guntur. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili semua BeFriends yang tengah menyaksikan. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Wawan, Bang Guntur atas penjelasan informasi yang begitu luar biasa untuk kami semua yang saat ini menerima. Akhirnya kita semua bilang oh iya ya begitu tuh ternyata. Betapa pentingnya sebuah uji kompetensi untuk Satpam. So ingat, profesi Satpam ini profesi yang mulia, profesi yang bergengsi. Nggak sekedar berjaga-jaga, tapi bapak-bapak Satpam ini merupakan ujung tombak juga dari kepolisian. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampai jumpa. Pastinya teman-teman BeFriends, kita segera bertemu lagi di pembahasan-pembahasan seru lainnya. Tentunya hanya di Listen to the Beat. Terima kasih.